Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, pada hari ini kami akan melakukan presentasi percobaan uji kualitas air pada mata kuliah Rekayasa Penyihatan Lingkungan. Jadi, pada percobaan kali ini kami didampingi oleh Kak Irwan Effendi sebagai asisten praktikum. Next. Sebelum kita melangkah ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Esni, kemudian Yuli, kemudian saya sendiri Ikra, kemudian ada Siti Safina, kemudian ada Evan, dan yang terakhir ada Ulki Pradaputra. Next. Jadi pada pemaparan kami kali ini itu ada 5 yang menjadi poin utama. Yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, kemudian metodologi praktikum, yang keempat ada analisa data, yang kelima ada penutup. Next. Jadi pertama-tama itu kita mulai di bab 1 dulu. Nah, kita tuh harus tahu apa latar belakang dari praktikum yang akan kita lakukan. Nah, praktikum ini kan mengenai tentang air. Tentunya kita itu harus mengetahui dulu apa sih itu air, seberapa penting air itu dalam kehidupan kita. Nah, di sini air merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia, baik dalam pertanian, kehidupan, rumah tangga, hingga perkantoran. Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 itu, pencemaran air merupakan proses masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat atau komponen lainnya ke dalam air, sehingga menyebabkan penurunan mutu dari air yang telah ditetapkan. Sedangkan pengendalian pencemaran air diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran guna memulihkan kualitas air agar sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan. Next. Nah, berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, monitoring kualitas air sungai perlu dilakukan, terutama dalam menghitung indeks kualitas air atau IKA dan dampak kesehatan masyarakat. IKA menjadi salah satu komponen dalam perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH sesuai himbauan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang IKLH di suatu wilayah. Oleh karena itu, kami kelompok 2 Teknik Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan melakukan praktikum mata kuliah Rekayasa Penyihatan Lingkungan pada uji kualitas air dengan menggunakan alat fluk termometer untuk mengukur suhu air serta pH tester untuk mengukur pH air yang bertempat di Jalan Kolonel Haji Abdul Hamid, tepatnya Kali Kadia dekat SPBU Rabam Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada tanggal 17 November yang dimulai dari pukul 7 sampai 15 waktu Indonesia Tengah. Next. Setelah kita melakukan pengambilan sampel, ada yang namanya rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana cara menentukan pH, suhu, total suspend solid atau TSS, dan total dissolved solid atau TDS. Yang kedua, bagaimana menentukan status baku mutu air berdasarkan Kepmen LHK nomor 27 tahun 2021. Yang ketiga, bagaimana mengetahui kondisi air aliran sungai berdasarkan indeks kualitas air dan membandingkannya dengan aliran-aliran sungai lainnya yang menjadi sampel pengujian. Kemudian ada tujuannya. Yang pertama itu menentukan pH, suhu, total suspend solid atau TSS, dan total dissolved solid TDS. Yang kedua, menentukan status baku mutu air berdasarkan Kepmen LHK nomor 27 tahun 2021. Yang ketiga, mengetahui kondisi air aliran sungai berdasarkan indeks kualitas air dan membandingkannya dengan aliran-aliran sungai lainnya yang menjadi sampel pengujian. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, kita lanjut ke bab 2 di tinjauan pustaka. Untuk di tinjauan pustaka, pastinya kita memiliki dasar teori pengertian tentang air.
Air di sini merupakan sumber daya alam yang sangat penting agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan tingkatan mutu yang diinginkan. Salah satu langkah pengolahan diperlukan pemahaman yang baik tentang terminologi, karakteristik, dan interkonektisi parameter-parameter kualitas air. Air merupakan elemen penting kehidupan. Semua organisme hidup terdiri dari sel-sel yang mengandung setidaknya 60% air. Aktivitas metabolismenya diperoleh dari larutan air. Air sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sebab kelangsungan hidup dan harus berkualitas dengan baik, maka airnya juga harus baik. Dari air yang diolah ada beberapa jenis atau sumber-sumber air. Di sini dibagi menjadi beberapa sumber air. Yang pertama air permukaan, di mana air permukaan ini dimanfaatkan sebagai sumber atau bahan baku air minum, yang diantaranya ada air waduk, air sungai, dan air danau. Kemudian ada air hujan. Air hujan ini munculnya disebabkan oleh proses penguapan atau evaporasi, khususnya di permukaan air laut yang naik ke atmosfer lalu jatuh ke permukaan bumi. Kemudian ada mata air yang merupakan air bawah tanah yang mencapai permukaan tanah melalui celah-celah batuan akibat perbedaan tekanan. Dan yang terakhir ada air tanah yang mengacu pada semua air yang ditemukan di bawah tanah dan menyumbang sekitar 0,6% dari seluruh air di muka bumi. Dari pengertian air yang sudah dijelaskan tadi dan sumber-sumber air ini tidak jauh dari kata pencemaran air, di mana pencemaran air merupakan suatu keadaan di mana air tercemar oleh faktor-faktor yang dapat menyebabkan kualitas air menurun dan tidak dapat digunakan. Pencemaran air di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat serius yang memerlukan perhatian khusus karena perlindungan lingkungan di sini bukan sekedar kesadaran satu atau dua orang saja, melainkan kesadaran setiap orang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Menurut Asian Development Bank 2008 pernah menyatakan bahwa polusi air di Indonesia menimbulkan kerugian sebesar 45 triliun per tahun. Kerugian akibat polusi udara antara lain biaya pengobatan, biaya terkait persediaan air minum, hilangnya waktu produksi, cita pariwisata yang buruk, dan tingginya angka kematian bayi. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dalam buku Statistik Indonesia 2023 rilisan Badan Pusat Statistik atau BPS, lebih dari separuh kualitas air sungai yang tersebar di 34 provinsi berstatus mengalami pencemaran. Dari pencemaran air tersebut, kita pasti akan tertuju pada dampak dari pencemaran air. Pencemaran air mempunyai dampak yang sangat besar terhadap lingkungan, baik secara ekologis maupun kehidupan manusia yang bergantung pada sumber daya air. Pencemaran dapat merusak ekosistem perairan dan mengganggu keseimbangan hayati dan keanekaragaman hayati, sehingga memunculkan limbah industri, pestisida, dan pupuk yang dapat mengubah kualitas air dan dapat bersifat racun bagi organisme seperti ikan dan mikroorganisme lainnya. Dari dampak pencemaran air di sini ada beberapa parameter kualitas air bersih. Ini mencakup dari temperatur, padatan terlalu total atau TDS, padatan tersuspensi total atau TSS, warna, derajat keasaman atau pH, kemudian ada biokimiawi atau yang sering kita dengar biological oxygen demand, kemudian ada chemical oxygen demand, oksigen terlarut atau DO, sulfat, klorida, nitrit, dan sebagainya. Dari beberapa parameter kualitas air, ini ada 3 pokok penting dalam menentukan karakteristik air yang merupakan temperatur, keasaman atau pH, TDS, dan TSS-nya, seperti praktikum yang sudah kita lakukan di uji kualitas air ini. Selanjutnya,
Indeks kualitas air. Apa sih indeks kualitas air? Indeks kualitas air adalah metode matematika yang dapat mengubah parameter air, data kualitas air menjadi nilai kuantitatif yang merangkum berbagai parameter kualitas air yang tidak konsisten satu sama lain. Pendekatan umum untuk menilai kualitas air sungai adalah dengan menggunakan indeks kualitas air yang merupakan cara yang terbukti efektif dan bermanfaat. Menggunakan metode indeks kualitas air memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas air yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan yang terlibat dalam pemantauan dan pengelolaan sumber daya air. Perhitungan indeks kualitas air juga sangat penting karena dapat merangkum berbagai nilai yang berkaitan dengan parameter kualitas air yang kompleks menjadi satu nilai sehingga memudahkan masyarakat untuk mendeskripsikan dan memahami kualitas air secara komprehensif. Kemudian mengacu pada peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengolahan kualitas air sendiri dan pengendalian pencemaran air. Klasifikasi mutu air dapat ditetapkan menjadi 4 kelas. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Kelas 1 di mana air yang diperuntukannya untuk air baku, air minum, dan peruntukan lainnya. Kemudian kelas 2, air yang dapat digunakan untuk sarana dan prasarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan air, dan lain-lain. Kemudian ada kelas 3, air yang dimana dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan, air tawar, air dan air untuk mengaliri pertanian dan peruntukan lainnya. Kemudian yang terakhir ada kelas 4, yang dimana air dapat digunakan mengaliri pertanian dan peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Baik, selanjutnya materinya akan dibacakan oleh rekan saya, Siti Safina. Saya persilahkan. Mungkin langsung saja untuk materi selanjutnya, yaitu pengolahan air. Pengolahan air ini ada pengolahan, yaitu secara fisika. Pengolahan secara fisika yaitu yang efisien dan mudah untuk menyisihkan bahan tersuspensi yang berukuran besar, biasanya dengan menggunakan sand filter dengan ukuran silik yang disesuaikan dengan bahan tersuspensi yang mudah dan mengendap atau bahan-bahan yang terapung disisihkan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu pengolahan secara kimia. Pengolahan secara kimia ini yaitu dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap, logam-logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun dengan membutuhkan bahan kimia tertentu yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu pengolahan secara biologi. Pengolahan secara biologi adalah salah satu cara pengolahan yang diarahkan untuk menurunkan atau menyisihkan substrat tertentu yang terkandung dalam air buangan dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk melakukan perombakan substrat tertentu. Untuk materi selanjutnya yaitu peraturan terkait pencemaran air. Pencemaran lingkungan dapat diartikan sebagai masuknya komponen-komponen berbahaya atau beracun ke dalam ekosistem baik perairan dan daratan yang dapat membahayakan atau mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup, sehingga menimbulkan imbas yang negatif untuk kehidupan di lingkungan sekitar. Untuk materi selanjutnya yaitu tujuan SDGs terkait air bersih di Indonesia. Agenda global yang dikenal sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 merupakan upaya yang komprehensif dan berani dalam menghadapi tantangan-tantangan paling mendesak yang dihadapi di dunia saat ini. Dengan 17 tujuan yang paling terkait, SDGs merangkum berbagai bidang, termasuk penghapusan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kualitas pendidikan, tindakan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk materi terakhir yaitu peran studi rekayasa infrastruktur dan lingkungan dalam bidang air bersih dan sanitasi. Air bersih dan sanitasi yang sering disingkat sebagai WAS merupakan isu krusial yang mempengaruhi kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara keseluruhan. Program WAS bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu
terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang, dapat mengakses air yang aman dan sanitasi yang memadai. Salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang WAS ini yaitu studi rekayasa infrastruktur lingkungan atau RIL. Studi rekayasa infrastruktur dan lingkungan memegang peran kunci dalam mendukung pengolahan air bersih dan sanitasi. Fokus utama bidang ini adalah menciptakan dan mengolah infrastruktur yang mendukung akses masyarakat terhadap air bersih serta sistem sanitasi yang aman dan berkelanjutan. Mungkin saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu bab 3 metodologi praktikum. Yang pertama itu membahas tentang waktu praktikum. Adapun waktu praktikum pada percobaan kualitas air itu pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 pada pukul 07.00 sampai selesai. Yang kedua itu membahas tentang tempat praktikum. Tempat pengambilan sampel bertempat di Jalan Kolonel Haji Abdul Hamid, tepatnya Kali Kadia dekat SPBU Rabam, Bande, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan lokasi pengujian sampel bertempat di Laboratorium Teknik Kelautan Universitas Halu Oleo. Selanjutnya itu membahas tentang data primer dan sekunder. Data primer menurut SUAWA 2021, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui survei langsung ke lapangan yang dilakukan oleh penulis terhadap objek penelitian. Kami kelompok 2 memperoleh data primer dalam penelitian ini langsung dari hasil survei lapangan. Yang kedua itu data sekunder. Menurut Sugiono 2018, menyatakan bahwa data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku referensi, jurnal penelitian, internet, dan lain-lain. Next. Selanjutnya itu membahas tentang alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan pada saat praktikum percobaan kualitas air, yang pertama itu untuk pengukuran pH. Alat yang digunakan dalam pengukuran pH adalah pH meter yang berfungsi untuk mengukur tingkat derajat keasaman. Yang kedua itu pengukuran suhu. Alat yang digunakan untuk pengukuran suhu adalah Fluke termometer. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu atau perubahan suhu dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu penggaris. Penggaris berfungsi untuk mengukur tinggi muka air dengan cara yang cukup akurat. Selanjutnya itu stopwatch. Stopwatch digunakan sebagai media untuk mengukur waktu. Penggunaan stopwatch sangat penting dalam memastikan bahwa setiap pengukuran dilakukan dalam interval waktu. Selanjutnya itu blanko data. Blanko data digunakan untuk mencatat dan memasukkan data hasil percobaan, TSS dan TDS yang telah melalui proses pengujian di laboratorium. Selanjutnya botol sampel. Botol sampel digunakan untuk menyimpan sampel air pagi, siang, dan sore. Masing-masing dari air pagi dan sore tersebut yaitu 3 botol yang telah diambil dari lokasi praktikum. Selanjutnya itu handscoon atau kaos tangan. Handscoon atau kaos tangan digunakan pada saat pengambilan sampel yang bertujuan untuk mencegah kontaminasi, melindungi penggunaan dari paparan bahan berbahaya, serta menjaga integritas sampel yang diambil. Selanjutnya, kanebo. Kanebo digunakan setelah penggunaan pH meter untuk membersihkan alat tersebut dengan benar agar tetap berfungsi optimal dan tidak terkontaminasi. Selanjutnya, air destilasi. Air destilasi digunakan untuk membasuh atau
menetralkan alat pH meter supaya sisa-sisa dari sampel sebelumnya tidak mempengaruhi hasil pengukuran selanjutnya. Selanjutnya itu pengukuran kadar TSS dan TDS. Adapun alat pengukuran TSS dan TDS yaitu yang pertama ada kertas saring. Praktikum ini kertas saring berfungsi untuk menyaring air yang akan dimasukkan ke gelas untuk mendapatkan residu yang tertahan atau TSS. Selanjutnya ada pipa pipet ukur. Pipet ukur untuk mengambil contohnya adalah memindahkan air atau cairan yang lebih atau kurang dari satu wadah ke wadah yang lain. Selanjutnya ada cawan Petri. Cawan Petri di sini berfungsi untuk wadah untuk penyimpanan dan menjaga sterilisasi bakteri, virus, dan mikroorganisme lainnya dari kontaminasi. Selanjutnya ada pinset. Pinset adalah alat yang digunakan untuk menjepit alat lainnya dan terbuat dari besi. Pinset berfungsi sebagai alat bantu untuk memasukkan atau mengeluarkan alat lainnya yang tidak bisa digapai oleh tangan, terutama dalam ruang kecil. Selanjutnya ada timbangan digital. Dalam praktikum ini, timbangan digital digunakan untuk mengukur berat kertas saring, cawan Petri, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada corong. Corong berfungsi sebagai alat bantu untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan yang kecil. Selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume cairan atau sampel yang akan digunakan atau tidak memerlukan keakuratan tinggi. Yang terakhir ada oven. Oven di sini berfungsi sebagai alat untuk memanaskan atau mengeringkan sampel serta melakukan proses sterilisasi. Next. Selanjutnya itu ada bahan. Adapun bahan yang digunakan pada praktikum uji kualitas air yaitu air sampel. Air sampel merupakan bahan yang digunakan pada saat pengujian dan sebagai bahan utama. Air sampel berfungsi sebagai bahan utama untuk dilakukan pengujian. Mungkin itu saja, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada bab 4, hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan kami, diperoleh hasil-hasil sebagai berikut yang ada di slide ini. Pertama itu hasil pengamatan pH. Pada periode 1 sampai 3 diperoleh pH sebagai berikut. Terus yang kedua, untuk hasil pengamatan suhu. Sama seperti pengamatan pH, dia pakai 3 periode. Pada pukul 6, 10, dan 4 dan jam 2 siang diperoleh suhu udara dan suhu air sebagai berikut. Selanjutnya untuk hasil pengamatan total padatan tersuspensi atau TSS diperoleh hasil sebagai berikut, mulai dari nomor cawan, berat kertas saring plus residu kering, volume sampel, dan seterusnya. Diperoleh 3 sampel dengan hasil sebagai berikut. Yang keempat itu hasil pengamatan TDS atau total padatan tidak tersuspensi. Diperoleh hasil sebagai berikut. Pada slide ini bisa dilihat atau diperhatikan saja. Untuk perhitungan analisa datanya itu yang pertama pH air. Di sini saya mengambil satu contoh saja untuk perhitungan pH-nya. Pada pH period, untuk rumusnya itu pH dibagi pH period atau 6,88 ditambah 6,92 tambah 6,94 terus dibagi 3. Hasilnya diperoleh 6,92. Adapun perhitungan pH selanjutnya diperoleh hasil
6,95 dan 7,18. Terus untuk perhitungan suhu dan udara. Untuk perhitungan suhu udara itu suhu 1 ditambah suhu 2 ditambah suhu 3 terus dibagi 3. Hasilnya diperoleh hasil 29,33 derajat Celcius. Selanjutnya untuk rata-rata suhu air. Sama rumusnya seperti tadi, diperoleh hasilnya 25,06 derajat Celcius. Selanjutnya untuk perhitungan kadar TSS atau total suspended solid, diketahui A itu sama dengan 1 gram, B itu sama dengan 1,3 gram, V itu untuk sampel airnya kami memakai 50 ml air dikarenakan air di sungai kami itu sedikit cenderung keruh, jadi kami memakai 50 ml. Adapun yang ditanyakan itu berapa kadar TSS, digunakan rumus B kurang A terus diper dengan jumlah sampel air, diperoleh hasil 6 mg per liter. Untuk perhitungan selanjutnya itu diperoleh hasil 6,6 juga untuk sampel kedua, dan untuk sampel ketiga itu diperoleh hasil 2 mg per liter. Untuk perhitungan total dissolved solid pada sampel 1, rumusnya hampir sama, cuman kita memakai 20 ml air. Ini diperoleh dari hasil yang tidak lolos yang lolos saringan tadi. Diperoleh hasil 85 mg per liter. Untuk sampel selanjutnya diperoleh 35 mg per liter, dan sampel ketiga itu diperoleh hasil 55 mg per liter. Selanjutnya perhitungan indeks pencemar. Indeks pencemar di sini ada 2, untuk sampel 1 dan sampel 1, tapi ini menggunakan patokan TSS dan TDS. Ini rumusnya sebagai berikut. Kadar TSS-nya sama dengan 6 mg. Ini kita menggunakan sampel 1 pada pengukuran kadar TSS yang sebelumnya. Hasil yang kita peroleh, ini nilainya ini TSS yang 50 mg atau 50 mg per liter. Peroleh hasil ini untuk indeks pencemarnya itu diperoleh hasil 0,12. Untuk sampel selanjutnya itu TSS itu memperoleh hasil 0,12 juga untuk sampel kedua, dan sampel ketiga dia memperoleh hasil 0,04. Terus untuk perhitungan TDS sampel satunya diperoleh hasil 0,085. Untuk sampel 2 diperoleh hasil 0,035, dan sampel 3 itu diperoleh 0,055. Sebenarnya di sini ada perhitungan untuk indeks pencemar pada sampel pH, namun tidak kami masukkan. Saya bacakan saja untuk hasil perhitungan pada pH 1 itu, dia memperoleh hasil indeks pencemarnya 1,08, sampel kedua itu 1,04, dan sampel ketiga 0,81. Untuk suhu air dia memperoleh nilai indeks pencemar sama dengan 1 derajat Celcius. Untuk selanjutnya ada perhitungan indeks kualitas air. Untuk mengetahui kualitas air dari sampel yang kami uji itu, kami menggunakan rumus yang bersumber dari modul uji kualitas air tahun 2024. Indeks pencemar air dihitung dengan persamaan berikut. LIJ sama dengan konsentrasi parameter kualitas air, CI konsentrasi parameter kualitas air hasil survei, dan yang ketiga itu indeks pencemaran bagi peruntukan. Adapun nilai-nilai ini tadi, di nilai-nilai IP TSS ini adalah nilai indeks pencemar yang kami peroleh dari jumlah seluruh sampel terus dibagi 4, baik itu TSS, TDS, suhu, dan pH. Kemudian dibagi 4 diperoleh hasil 0,57.
Selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan ini berasal dari hasil perhitungan tadi. Untuk yang pertama itu suhu. Berdasarkan hasil perhitungan kami, data suhu udara yang tercatat yaitu 27 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 31 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, tiap masing-masing periode, sehingga data pengukuran suhu udara pada daerah tempat melakukan penelitian hasil memiliki rata-rata 29,33 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan suhu udara air limbah di tempat kami itu termasuk dalam golongan 1. Selanjutnya pH. Dari hasil pengukuran tiap periode, pada periode pertama pH air itu adalah sebagai berikut, dan rata-rata pH air sungai itu 7,02. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa air tersebut menunjukkan atau bersifat normal. Pembahasan yang ketiga itu hasil pengukuran TSS. Hasil yang diperoleh dari 50 ml sampel air ditinjau dari indeks pencemar oleh baku mutu konvensional pada sampel 1 sampai 3. Berdasarkan hasil tersebut, air sungai kawasan setempat disimpulkan bahwa air setempat tersebut tercemar atau tidak memenuhi baku mutu air menurut status mutu air melalui indeks pencemar. Yang keempat, pengukuran TDS. Hasil yang diperoleh dari 20 ml air diperoleh hasil sebagai berikut, dan termasuk dalam ditinjau dari baku mutu air kelas 2 pada sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Selanjutnya akan disampaikan kepada saudara saya itu Ulki Pradaputra. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai bab 5, yaitu penutup. Setelah pemaparan materi-materi dari teman-teman saya tadi, ditariklah 3 kesimpulan. Yang pertama itu, dari hasil yang diperoleh, suhu udara tercatat yaitu 27 derajat Celcius, 31 derajat Celcius, dan 30 derajat Celcius tiap masing-masing periode, sehingga data pengukuran suhu udara pada daerah tempat melakukan penelitian tersebut memiliki rata-rata yaitu 29,33 derajat Celcius. Nah, hal ini juga menunjukkan suhu udara air limbah golongan 1. Nilai suhu air yang diperoleh dari pengukuran menggunakan alat flux termometer yaitu secara berturut-turut 24,2 derajat Celcius, 26 derajat Celcius, dan 25 derajat Celcius dengan nilai rata-rata 25,07 derajat Celcius yang dimana tergolong dalam jenis air limbah golongan 1. Kedua, hasil yang diperoleh dari 50 ml sampel air padatan tersuspensi dengan indeks pencemar ditinjau oleh baku mutu konvensional pada sampel 1, 6 gram per mililiter, sampel 2, 6 gram per mililiter, dan sampel 3, 2 gram per mililiter. Hal ini berdasarkan hasil tersebut, air sungai kawasan setempat baik atau memenuhi baku mutu menurut status baku mutu air melalui dari indeks pencemar. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari air 20 ml zat terlarut memiliki kadar zat sebanyak 50 gram per liter dengan indeks pencemaran ditinjau dari baku mutu air kelas 2 pada sampel 1 84 gram per mililiter, sampel 2 35 gram per mililiter, dan sampel 3 55 gram per mililiter. Kemudian yang ketiga, dari hasil pengamatan secara visual yang dilakukan kelompok 2, dapat diketahui bahwa air kali Jalan Kolonel Haji Abdul Hamid, tepatnya Kali Kadia dekat SPBU Rabam Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, kondisi dari Sungai Kendari ini mempunyai warna jernih, agak kekuning-kuningan karena bercampur dengan limbah domestik atau limbah rumah tangga di sekitar kali, sehingga air tersebut tidak dapat digunakan oleh masyarakat karena suhunya yang sudah tergolong dalam jenis limbah industri golongan 1.
Nah, hasil pengamatan tinggi mutu air yang diperoleh yaitu air mengalami pasang ketika pagi hari dan surut ketika siang ataupun sore hari. Eh, Adapun saran dari kelompok kami yaitu eh, perlunya dilengkapi ataupun diperbanyak lagi alat mulai dari pH meter, flux termometer, oven dan lain sebagainya. Dan juga bahan seperti botol sampel, air destilasi, juga lain sebagainya pada praktikum uji kualitas air agar pada saat praktikum mulai pelaksanaannya selalu dapat berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya mungkin disiapkan lab sendiri dan tidak bergabung dengan lab lain agar praktikum ini lebih baik nantinya dan dapat memberikan kesan yang lebih baik bagi praktikan dan juga semua yang terkait dengan praktikum ini. Mungkin ini saran tertuju oleh Laboratorium Teknik Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan. Nah, selanjutnya selain itu semoga nantinya asisten dosen tetap mengikuti perkembangan zaman seperti saat ini, misalnya dalam pengerjaan laporan tidak tulis tangan atau diketik, namun tetap memantau bahwa hal tersebut dapat sejalan dengan tujuan pengerjaan laporan, serta kedepannya lebih ditingkatkan lagi dalam peninjauan dalam praktikum uji kualitas air. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, berakhirlah presentasi kelompok kami. Sekiranya dari apa yang telah kami sampaikan tadi dapat diambil hal-hal baiknya, semoga bisa menambah wawasan para pendengar. Sekali lagi terima kasih telah menyempatkan waktunya dengan menonton video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.